Saya Monika Wagiman, perwakilan dari PPA Paroki Santo Ignatius Manado. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, penginjil Lukas dalam Injil kali ini mengisahkan bagaimana Bunda Maria yang membagikan sukacitanya dengan Elisabet saudarinya. Kalau kita bergeser sedikit membaca bacaan yang sebelumnya, tepatnya Lukas 1 ayat 26 sampai 38, di situ dituliskan bahwa Maria bersukacita karena baru saja menerima kabar gembira yang dibawa malaikat Gabriel tentang Maria yang segera akan menjadi ibu Tuhan lewat mengandungnya dari Roh Kudus. Di samping kabar sukacita itu, ternyata malaikat Gabriel juga memberitakan bahwa Elisabet saudari Maria yang disebut mandul, tidak bisa berketurunan dan sudah lanjut usia, sedang mengandung dan sudah dalam usia kandungan 6 bulan. Luar biasa, Maria menerima sekaligus 2 kabar gembira yang disampaikan Tuhan lewat malaikat Gabriel. Mari kita kembali pada perikop Maria dan Elisabet. Ada 2 hal yang ingin saya jadikan pokok bahasan kita dalam permenungan kali ini. Yang pertama, respon Maria atas sukacita yang dia miliki, dan yang kedua tentang Magnificat. Kita bahas dari yang pertama. Maria tidak menyimpan sukacita yang dia terima untuk dirinya sendiri, melainkan dia mau membagikan itu dengan orang lain, orang di sekitarnya, dengan sanak saudaranya. Dan hal itu nyata lewat kunjungannya kepada Elisabet. Tidak hanya itu, dari kunjungan ini kita bisa melihat sikap kepedulian dari seorang Maria yang begitu tinggi. Sama-sama wanita, sama-sama sedang mengandung. Tentu apa yang Elisabet rasakan sudah pasti Maria juga merasakan.
Maria terlibat dalam sharing perasaan satu dengan yang lain dengan Elizabeth. Ada kepedulian di situ. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah selama ini kita membagikan kabar baik, kabar sukacita untuk orang di sekitar kita sama seperti yang Bunda Maria lakukan? Atau malah sebaliknya? Dunia dewasa ini berita hoax, berita bohong, kebencian, caci maki banyak sekali tersebar dan begitu cepat menyebar. Media sosial yang sebenarnya merupakan bentuk dari kemajuan teknologi, pada akhirnya zaman sekarang ini menjadi platform untuk orang-orang saling mengujarkan kebencian satu dengan yang lain. Dalam artian baku-baku sindir di status, saling menjatuhkan, saling membuka kekurangan orang lain. Semua dimuat dalam media sosial dan bisa dilihat oleh banyak orang. Di sini kita dipanggil untuk menjadi seperti Bunda Maria, untuk menjadi pembawa kabar baik, kabar sukacita. Kita diajak untuk mari kita menjadi pribadi-pribadi pembawa damai sejahtera, menjadi pribadi-pribadi yang bahkan boleh menjadi alasan untuk orang lain mengalami betapa baiknya Tuhan. Selain itu kepedulian, Maria dan Elizabeth saling memperhatikan, saling mendukung dan mensupport satu dengan yang lain. Sebagai putra-putri altar, kita ada dalam satu komunitas, sebagai satu keluarga. Maka sudah selayak dan pantasnya kita itu saling baku-baku taruh kira satu dengan yang lain. Kalau ada anggota PPA yang semulai tak hilang, yang sudah ada kabar dalam beberapa pertemuan, cari padorang. Karena orang tidak tahu, bisa saja mereka sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam masalah pergumulan. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita hanya membiarkan mereka. Jangan menjadi orang yang acuh tak acuh. Sedapat mungkin kalau teman membutuhkan pertolongan, tolong. Karena tidak susah untuk menolong orang lain. Kadangkala ketika seseorang teman sedang dalam masalah, tidak selalu mereka menuntut jalan keluar atau mungkin bantuan dalam rupa barang. Terkadang hanya dengan menjadi pendengar atas masalah-masalah mereka yang mereka curhatkan, itu sudah sangat membantu meringankan beban mereka. Jadi jangan kita terlalu memikirkan hal-hal yang sukar, apalagi dalam hal membantu orang. Yang kedua, kita akan bahas tentang Magnificat. Orang Katolik seharusnya sudah tidak asing dengan kata ini. Magnificat adalah nyanyian pujian syukur Maria kepada Tuhan ketika dia menerima pujian yang dilontarkan Elizabeth kepadanya. Hal ini menunjukkan kerendahan hati seorang Maria. Dan tentu kerendahan hati ini boleh muncul karena adanya sikap kesadaran diri dari Maria sendiri. Kesadaran diri bahwa Maria melihat dirinya hanya dipakai sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk merealisasikan rencana Allah dalam kehidupan umat manusia. Jadi status sebagai ibu Tuhan tidak membuat Maria merasa hebat. Malah Maria merasa rendah karena dikatakan dalam Magnificatnya, Maria bilang bahwa Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya kalau dipikir-pikir, Allah bisa memilih wanita-wanita bangsawan yang kaya untuk menjadi ibu dari putra tunggalnya. Mungkin kalau hal itu terjadi, Tuhan Yesus tidak akan lahir di kandang Betlehem yang kotor, yang jorok, yang hina. Mungkin Tuhan dapat lahir di kamar kerajaan yang mewah, yang lengkap fasilitas dan pelayanannya, yang nyaman tentunya. Namun apa yang terjadi? Allah memilih Maria yang saat itu bukan siapa-siapa, bukan wanita yang terpandang, bukan wanita yang punya status sosial yang penting dalam pemerintahan, namun dipilih Tuhan untuk dilayakkan menyandang status sebagai ibu Tuhan. Jadi sebenarnya saudara-saudari yang terkasih, only God can judge us. Urusan layak tidak layak itu sebenarnya urusan Tuhan. Bahkan diri kita sendiri tidak berhak untuk mengklaim apakah kita layak atau tidak.
Contoh pada pengalaman saya pribadi. Saya punya suara yang dibilang biasa-biasa saja, ndak jago menyanyi. Sedangkan kakak saya punya suara yang jauh lebih baik, jauh lebih bagus daripada saya. Suaranya bisa lebih tinggi, halus, dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi? Yang lebih sering berdiri di mimbar gereja ini sambil menyanyikan mazmur adalah saya dibanding kakak saya. Meskipun memang mungkin masih fals karena tidak jago menyanyi, tapi mungkin ini dari sini kita bisa melihat, di samping urusan berani tidak berani, mungkin inilah perbedaan cara manusia dan cara Tuhan memandang sebuah kelayakan. Sebagai misdinar pelayan altar, kita harus percaya diri bahwa kita ini sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan untuk melayaninya secara dekat. Ingat, kita sebagai misdinar ada di ring satu dalam perayaan Ekaristi, dalam urusan melayani Tuhan. Namun di samping rasa percaya diri itu, kita pun tentu harus menjaga diri kita. Self control itu perlu. Karena apa? Di luar gereja mungkin kita bisa membawa status sebagai anak dalam keluarga atau sebagai pelajar di lingkungan sekolah. Namun status sebagai putra dan putri altar itu tetap akan kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi jangan kita rusak nama baik altar Tuhan itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang bebal di luar sana. Marilah kita jadi anak-anak terang, anak-anak yang membawa damai, sukacita, kabar baik dimanapun kita pergi dan melangkah. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap memfokuskan diri pada rencana dan kehendak Allah untuk kehidupan umat manusia. Lewat apa yang bisa kita lakukan? Cinta kepada Tuhan, seperti ketaatan Bunda Maria, dan kemudian cinta kepada sesama seperti kepedulian Maria terhadap Elizabeth saudarinya. Semoga demikian. Amin.